Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Teluh Kehamilan Istriku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman punya pengalaman horor dan ingin dibawakan di sini, nanti teman-teman silahkan saja hubungi kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah memberi beberapa vitamin, sang dokter pamit kembali ke rumah sakit. Tidak lupa mengucapkan terima kasih padanya. Aku menghampiri ibu yang sedang membereskan gelas dan piring di meja, berniat menanyakan pendapatku perihal penyakit yang dialami oleh Lisa. "Bu, bisa bicara sebentar?" ujarku pada ibu. Dia menoleh lalu mengikutiku ke ruang tengah. Aku duduk di sofa panjang, sedangkan ibu di sofa kecil di depanku. Wajahnya terlihat bingung, menantikan apa yang akan aku bicarakan. "Begini Bu, dokter tadi bilang tidak ada penyakit apa-apa di tubuh Lisa," ucapku mulai bercerita. Ibu terlihat heran mendengar ucapanku. "Terus apabila tidak ada penyakit, kenapa Lisa bisa begitu nak?" ujar ibu balik bertanya. "Itulah Bu yang aku bingungkan. Apa ibu nggak merasa ada yang aneh dengan Lisa? Tiba-tiba suka pingsan tanpa penyebab yang pasti. Bukannya aku berpikir aneh Bu, tapi nggak ada salahnya kita coba periksa Lisa dari sisi yang lain selain medis," ujarku meminta pendapat. "Maksud kamu gangguan jinak?" tanya ibu. Aku mengangguk mengiyakan. Ibu menarik nafas panjang. "Apa kamu punya kenalan orang pintar nak?" tanya ibu. Aku menggeleng karena memang aku tidak tahu tentang hal spiritual seperti itu. "Nanti saya coba cari tahu Bu," ujarku lalu beranjak menengok keadaan Lisa. Aku lihat dia sedang berbaring lemah. Aku menghampirinya, mencoba menguatkan istriku yang sangat aku cintai ini. "Gimana keadaanmu Dek?" tanya aku mengelus rambutnya. Dia tersenyum, terlihat segurat kesedihan di wajahnya. "Aku baik-baik saja Mas. Gimana keadaan bayi kita kata dokter?" tanyanya padaku. "Sehat kok Dek, kamu yang kuat ya. Mas selalu bersama kamu Dek," ujarku menghiburnya. Dia mendekapku ke pelukannya, lalu menangis, memintaku jangan meninggalkannya walau keadaannya begini, serta meminta maaf apabila dia menyusahkanku. "Jika nanti aku pergi, Mas harus janji jangan pernah menyesali itu atau menyalahkan diri Mas ya." Sebuah ucapan darinya yang membuat sejenak dadaku tidak bisa bernafas saking sesak rasa. Kutatap dalam-dalam matanya, aku menggeleng. "Jangan bilang begitu Dek, kamu bisa sembuh kok," ucapku mulai berkaca-kaca. "Kamu harus kuat, buat kita, buat anak kita nanti," sambungku mengelus perutnya. Dia meminta aku tidak beranjak, terus mengelus perutnya hingga ia tertidur. Aku mengecup keningnya, memandangi wajahnya yang terlihat lelah. Tidak ingin terus bersedih, aku keluar kamar lalu berniat pergi ke teman kantorku dulu, yang aku tahu dia tahu beberapa orang pintar. Pernah mendengarnya bercerita saat ibunya menderita santet. Aku sudah lelah mendengar cerita dokter yang selalu mengatakan bahwa tidak ada penyakit apa-apa di tubuh Lisa. Mencoba mencari tahu lewat jalan gaib. Beberapa menit mengendarai motor dengan perasaan campur aduk, aku sampai di depan sebuah kantor. Kantor tempatku dulu bekerja, kantor yang mempertemukan aku dengan Lisa, kantor yang mempunyai banyak kenangan di dalamnya. Aku melangkah masuk. Beberapa teman kerja menyapa dan menanyakan keadaanku. Aku berjalan menuju meja di ruangan pengepakan barang. Terlihat teman yang aku maksud sedang duduk mengamati layar laptop di depannya. Dia segera berdiri dan tersenyum saat melihatku. Luri, dari mana aja lu?" tanyanya menyambutku. "Ya gitulah, sibuk ngurusin istriku lah." "Kau nikahlah cepat," ujarku.
Andi hanya tertawa mendengar ucapanku. Lu gak sibuk kan? Ayo ke kafe depan dulu lah. Ada yang mau gua omongin, ucapku. Ya elah, apaan sih? Di sini saja ngomongnya, ujar Andi. Bentar doang, Bre, balasku sedikit memaksa. Kami pun berjalan menuju kafe depan kantor yang biasa kami tempati nongkrong. Ada apa nih? Tanya Andi setelah kami sudah duduk di dalam kafe dan memesan 2 gelas kopi hitam. Gini, Dik, lu tahu nggak orang yang bisa nyembuhin orang yang kena gangguan gaib? Tanyaku langsung ke inti pembicaraan. Andi terlihat menautkan alis, bingung mendengar ucapanku. Emang lu punya masalah apa, bro? Tanyanya balik. Aku meminum kopi yang sudah tersaji di depanku, lalu mengeluarkan sebatang rokok untuk aku hisap. Sejenak aku menghirup nafas panjang, lalu mulai bercerita tentang masalah penyakit yang dialami oleh istriku Lisa. Andi mengangguk-angguk dan serius mendengar ceritaku. Selesai mendengarkan aku bercerita, terlihat Andi sejenak berpikir. Gua sih tahu beberapa orang pintar yang biasa nyelesain masalah-masalah kayak gini, tapi jauh di pelosok desa gitu tempat tinggalnya. Gak tahu juga ini apa masih ada, soalnya udah lama juga kan, ujarnya bercerita. Gak apa-apa Jauh, yang penting istri gue bisa sembuh. Kalau lu gak bisa nganterin gue, lu cukup kasih alamatnya doang, balasku tidak sabar. Lu yakin? Tanyanya. Aku mengangguk. Andi mengeluarkan secari kertas dari tasnya, lalu menuliskan alamat tersebut. Makasih Andi, ntar gue traktir lu deh, ujarnya. Ya elah, kagak usah, justru gua gak enak gak bisa temenin lu, ucapnya. Aku pamit lalu kembali ke rumah untuk mengambil dan menyiapkan beberapa kebutuhan di perjalanan nanti. Karena dari cerita Andi, jarak ke rumah orang pintar tersebut cukup jauh, sekitar 8 jam perjalanan. Aku hampiri Lisa yang tengah rebahan di atas kasur, masih dengan kondisinya yang sangat lemah. Mas mau kemana? Tanyanya saat melihatku membawa tas besar di punggungku. Mau ke rumah keluarga dulu dek, jawabku berbohong. Emang mau ngapain mas? Tanyanya penasaran. Aku cuma mau silaturahmi dek, lagian udah lama juga aku gak ngunjungin keluarga jauh kan, jawabku meyakinkannya. Jangan lama-lama perginya mas, yang hati-hati kamu, ujarnya khawatir. Dia meminta aku memeluknya. Dengan senang hati aku peluk istriku, lalu mencium keningnya, lalu pamit kepada ibu, segera melajukan motor. Karena tidak mau kemalaman di jalan nanti, dengan mengucap bismillah dan berdoa semoga diberi kelancaran di jalan nanti. Sekitar setengah jam perjalanan aku lihat jam tangan yang melingkari tanganku menunjukkan pukul 14.20, sudah lewat tengah hari. Cuaca pun saat itu mendung tapi belum turun hujan, menambah kecepatan motorku agar segera melewati jalan desa sebelum turun hujan. Maklum di desaku dan beberapa desa yang aku lewati sebelum keluar ke jalan kabupaten memiliki akses yang sebagian masih tanah, sehingga repot bila turun hujan. Pastilah akan sulit melewati medan tersebut. 2 jam perjalanan aku sudah mengendari motorku di jalan kabupaten. Untunglah belum turun hujan tadi. Berbanding terbalik dengan jalan desa yang sepi, jalan yang aku lewati sekarang sangatlah padat dikarenakan sudah sore. Banyak para pekerja yang sudah pulang dari kantor mereka. Sekitar pukul 17.48 aku baru berhasil melewati kemacetan yang sangat panjang. Bahkan sekarang, gerimis sudah mulai turun. Celingak-celinguk mencari musola atau masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, sekalian menggabungkan dengan sholat isya agar meringkas waktu perjalanan. Selesai sholat, aku singgah di sebuah rumah makan di dekat masjid yang aku tempati sholat. Cukup ramai, walau dengan lapak sederhana di pinggir jalan. Memesan segelas kopi dan nasi goreng pada pemilik warung. Selesai menikmati makanan dan kopi yang aku pesan, tidak mau menunda, segera melanjutkan kembali perjalanan. Walau badanku mulai terasa pegal, tidak lupa memakai jas hujan untuk jaga-jaga apabila hujan tiba-tiba turun dengan deras. Benar saja, setelah memasuki jalan yang jarak rumah yang satu dengan yang lain berjauhan, hujan mulai turun dengan derasnya. Aku perlambat motorku, tidak mau terjadi sesuatu nantinya. Karena jalan yang lewat sekarang tertutup derasnya air hujan dan sedikit berkabut, sehingga jarak pandang menurun. Memasuki area persawahan warga, terlihat beberapa warga sedang bersantai sembari mengobrol di pondok depan rumah mereka. Aku memutuskan untuk berhenti untuk menanyakan alamat yang diberikan oleh Andi.
"Permisi Pak," salamku saat telah sampai di depan mereka. Mereka yang terdiri dari beberapa bapak-bapak serta dua anak kecil yang terlihat sedang bermain menoleh menatapku. Salah seorang bapak tersebut yang mengenakan peci serta baju koko berdiri lalu membalas sapaanku. "Iya Mas, ada apa?" tanyanya. "Mau numpang nanya Pak, Bapak tahu alamat ini?" jawabku sembari menunjuk secari kertas yang aku bawa. "Sini, duduk dulu Mas," ujar bapak yang sedang menggulung rokok kelintingnya. Aku menuruti, lalu duduk di tengah-tengah mereka. Sejenak bapak yang memakai topi memperhatikan kertas yang aku tunjukkan. "Waduh, ini masih lumayan jauh Mas, masih sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Emang Mas ada perlu apa ke desa itu?" terangnya lalu menanyakan tujuanku. Aku jelaskan tujuanku. Mereka terlihat iba mendengar ceritaku. "Mas boleh-boleh saja percaya akan orang pintar atau apalah namanya, tapi jangan terlalu bergantung dengan hal seperti itu. Karena penyakit datang dari yang di atas, dan dia jugalah yang berhak mencabut penyakit itu," terangnya menasihatiku. "Saya sudah putus asa Pak. Hampir tiap malam saya meminta kepada Allah, meminta kesembuhan istri saya. Saya gak kuat Pak lihat istri saya menderita begitu," ceritaku menunduk lesu. Bapak tersebut mengelus pundakku, lalu menasihati agar aku selalu tabah dan ikhlas. Kurasakan sosok seorang bapak yang sudah lama tidak aku rasakan. Tidak mau berlama-lama, walau mereka sempat menahanku agar melanjutkan perjalanan setelah hujan reda saja. Namun aku menolak dengan sopan, dengan alasan tidak mau terlalu malam di jalan nanti. Setelah dijelaskan tentang alamat yang akan aku tuju, aku melanjutkan perjalanan, masih dengan hujan yang menemani perjalananku. Sekitar 1 jam perjalanan, medan sedikit menanjak. Bahkan rumah warga pun sudah jarang aku temui, hanya pohon-pohon tinggi di sebelah kiri dan kananku. Tiba-tiba, telingaku mendengar suara seorang wanita yang memanggil. Aku memberhentikan motor, mencari sumber suara tersebut. Siapa tahu ada seseorang yang memerlukan bantuan. Di pinggir jalan di sebelah kiriku, terdapat seorang wanita yang berdiri menggigil dengan keadaan basah kuyup. Aku menghampirinya. "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku. Memperhatikan wanita tersebut yang terlihat pucat, mungkin karena hawa dingin saat itu. Pikirku, wanita itu tersenyum. "Mas, tolong antarkan saya," ucapnya suaranya parau dan bergetar. "Antar kemana Mbak?" tanyaku. Wanita itu hanya menunjuk ke depan. Aku yang tidak mau bertanya segera mempersilahkan dia untuk menaiki motor, lalu melanjutkan perjalanan. Aku tidak berpikiran yang aneh-aneh, karena bisa saja dia memang sedang membutuhkan bantuanku. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan yang terjadi antara kami berdua. Aku mencoba mengajaknya berbicara, namun hanya dibalas dengan singkat dan terkesan tidak mau berbicara. Tiba-tiba aroma bunga melati mengisi penciumanku. Aromanya menusuk hidung, bercampur aroma yang seperti anyir darah. Aku hampir muntah dibuatnya, namun mencoba menahan. "Dari mana asal aroma ini?" tanyaku dalam hati. Bulu kuduku mulai meremang, merinding. Aku lihat kaca spion wanita itu hanya menunduk, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Melewati sebuah kuburan desa yang ada di pinggir jalan, pundakku ditepuk oleh wanita tersebut. "Di sini saja Mas," ucapnya. Aku berhenti, lalu agak bingung dengannya. Padahal tidak ada satupun rumah yang terlihat di sekitar sini. "Rumahnya di mana Mbak?" tanyaku heran. Wanita itu menunjuk sebuah pohon besar di tengah-tengah kuburan tersebut. Aku terlonjak kaget saat tiba-tiba wanita itu tertawa dengan suara melengking, kemudian terbang ke atas masih dengan suara tawanya. "Astagfirullah," ucapku spontan. Dengan perasaan takut aku melajukan motorku, tidak menghiraukan tawa wanita itu yang masih terdengar seperti berada di atasku. Aku baru bisa bernafas lega saat aku telah memasuki gapura sebuah desa. Suara wanita itu pun sudah lenyap dari pendengaranku. Aku memutuskan berhenti di depan sebuah gazebo besar di depan rumah salah satu warga di desa tersebut. Kemudian melihat jam, sudah pukul 10 malam lewat. Aku duduk sembari merokok, menstabilkan degupan jantung yang belum stabil gara-gara gangguan dari wanita atau demit tadi. Selang beberapa menit, terlihat seorang ibu parubaya berjalan menghampiriku. "Mas siapa?" tanyanya, mungkin merasa asing melihatku. "Saya Fahri Bu,"
Ada keperluan di desa ini mencari bapak yang bernama Mbah Suryo. Ucapku memperkenalkan diri dan mengutarakan tujuanku. Oh, Mbah Suryo, itu nak rumahnya, jawab ibu tersebut menunjuk rumah panggung yang cukup besar. Aku pamit kepada ibu tersebut, lalu berjalan ke rumah yang ditunjuk oleh ibu itu. Assalamualaikum, ucapku sembari mengetuk pintu saat sudah berada di depan rumah itu. Beberapa menit pintu itu terbuka, lalu keluar seorang ibu parubaya menyambutku. Sejenak ibu tersebut memperhatikanku, lalu tersenyum. Ada apa mas? Tanyanya. Apa benar ini rumahnya Ki Suryo bu? Tanyaku balik. Ibu tersebut mengiyakan, lalu mempersilahkan aku masuk. Aku masuk. Beberapa barang-barang yang berbau mistis terpampang di tembok kayu rumah tersebut, seperti kepala rusa dan banteng. Buku-buku kuno tersusun rapi di atas lemari. Seorang bapak parubaya memiliki janggut yang lumayan panjang tersenyum saat melihatku masuk. Aku dipersilakan duduk di sebuah kursi kayu panjang di depan bapak tersebut. Bu, bikin kopi dulu untuk tamu kita, ujar bapak itu kepada ibu tadi. Yang aku tebak mungkin istri beliau. Sang ibu masuk lalu keluar membawa 2 gelas kopi hitam serta ubi goreng di sebuah piring. Kamu yang di luar pergi saja, jangan mengganggu anak ini, ucap bapak itu menunjuk ke ambang pintu. Aku merasa heran karena tidak tertampak siapa-siapa di pintu itu. Kamu diikuti jin penghuni alas yang mengganggumu, seorang wanita korban pemerkosaan yang kau antar tadi, jelasnya padaku yang bingung. Aku teringat akan kejadian tadi saat aku diganggu oleh sosok wanita yang ternyata demit alas. Aku merinding saat tahu ternyata sosok itu masih mengikutiku sampai di sini. Tenang saja mas, dia sudah pergi kok, terangnya menghisap rokok di tangannya. Padahal aku belum bercerita apa-apa, tapi bagaimana dia tahu akan hal yang aku alami tadi. Aku pun memperkenalkan diri, mengutarakan niatku menemuinya, yang ternyata beliau adalah Ki Suryo. Sudah mas, tidak usah terburu-buru, lebih baik mas nikmati dulu itu kopi sama ubinya, mumpung masih hangat, ucapnya padaku. Iya mbah, terima kasih. Jadi kapan mbah bisa ke rumah? Ujarku sembari meminum kopi yang disediakan oleh Mbah Suryo. Sejenak Ki Suryo berpikir, lalu memintaku untuk bermalam saja di sini. Esok baru bersamaku untuk ke rumah. Lagi pula, aku lihat jam juga sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ngeri rasanya apabila aku memaksa pulang, apalagi habis mengalami kejadian seperti tadi. Aku pun mengiyakan dan dipersilakan untuk tidur di sebuah kamar tamu yang tersedia di rumah itu. Aku merebahkan badan, lalu tidak butuh waktu lama aku pun terlelap. Mungkin dikarenakan badan yang terasa begitu pegal dan capek. Keesokan harinya aku terbangun saat suara kokok ayam nyaring mengganggu tidurku. Dengan keadaan setengah sadar, meraba handphone di dekatku untuk mengecek jam. Pukul 5.20, sudah lewat waktu subuh ternyata. Segera aku bangun keluar kamar. Terlihat Ki Suryo bersama istrinya Mbok Miem sedang berbincang di ruang tamu. Cak Bagus, mandi dulu. Tepat di belakang rumah ada sumur timba, mandi di sana, ujar Mbok Miem. Aku mengiyakan, membawa handuk yang aku bawa dari rumah. Sebuah sumur tua dengan ruangan kecil, mungkin digunakan untuk mandi, berada di belakang rumah Ki Suryo. Aliran sungai kecil dan rimbunan pohon bambu berada di belakang sumur itu. Lekas aku menuju sumur, menimba air untuk aku gunakan mandi. Aneh, apa aku merinding karena hawa dingin yang aku rasakan atau hal lain? Padahal saat ini sudah subuh menjelang pagi. Tidak mau berpikiran aneh-aneh, segera aku selesaikan mandiku, berlalu ke depan dan menuju kamar untuk berpakaian. Aku lalu menghampiri Ki Suryo yang kelihatan sudah bersiap dengan pakaian serba hitam yang ia gunakan. Terselip sebuah keris kecil di pinggangnya. Aku dipersilakan menikmati kopi dan sepiring ubi rebus dengan gula merah sebagai temannya. Sehabis sarapan, aku mengajak Ki Suryo untuk segera berangkat, khawatir dengan keadaan istriku. Ki Suryo mengerti dan mengiyakan ajakanku. Singkat waktu, selang beberapa jam aku sudah memasuki kawasan desa tempat tinggalku. Belum sampai ke rumah, aku dengar cerita seorang wanita yang suaranya berasal dari rumah ibu. Perasaanku tidak enak, tidak salah lagi, itu suara Lisa. Aku buru-buru masuk ke dalam untuk melihat keadaan Lisa.
Aku menganga saat terlihat Lisa yang terikat di ranjang. Kaki serta tangannya diikat dengan seutas tali. Rambutnya yang berantakan dan sebagian tangannya yang terdapat bercak darah. Segera aku menghampirinya. "Bu, Lisa kenapa?" Tanyaku pada ibu yang sedang memegang tangan Lisa sembari berusaha menyadarkannya. Lisa menyeringai saat melihatku dan meracau dengan bahasa asing yang tidak dapat aku mengerti. Namun dari nada bicaranya dapat aku tahu dia marah. "Semenjak kemarin kamu pergi, Lisa jadi begini, Nak. Dia berusaha menyakiti dirinya sendiri, bahkan tidak mengenali ibu. Jadi ibu meminta tolong kepada warga untuk membantu menenangkan Lisa. Tapi bukannya tenang, Lisa semakin memberontak, hingga terpaksa warga mengikatnya agar tidak menyakiti dirinya sendiri," ujar ibu bercerita dengan meneteskan air mata. "Keadaan kandungannya baik-baik saja kan, Bu?" Tanyaku mengkhawatirkan calon buah hati kami. "Tidak apa-apa, Nak. Kemarin dia coba memukul perutnya, tapi untungnya dapat ditahan oleh warga," jawab ibu. Aku coba mendekati Lisa, mengelus rambutnya. "Dek, ini aku. Sadar, Dek. Demi buah hati kita," ujarku. Namun dia tidak menggubris, hanya meronta hingga membuat kaki dan tangannya yang terikat mulai lecet dan agak berdarah karena gesekan dengan tali. Ki Suryo masuk ke kamar, lalu mengelus pundakku. Lisa yang dari tadi meronta tiba-tiba diam dan melotot saat melihat Ki Suryo. "Apa urusanmu datang ke sini? Apa kau mau mati?" tanya Lisa dengan marah. Ki Suryo tersenyum lalu mengeluarkan sebilah keris kecil dari kantongnya, menempelkannya di ujung kepala Lisa. Lisa menggeram marah dan berusaha menyerang Ki Suryo. Untung ada tali yang menahan pergerakannya. Andai tidak ada, entah apa yang akan terjadi. Lisa yang tadi meronta kuat, lama-kelamaan menjadi lemas dan meminta ampun pada Ki Suryo. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Ki Suryo tegas. Lisa menggeleng tidak mau memberitahu. "Aku hanyalah salah satu dari sekian banyak makhluk yang mengganggu anak ini. Masih ada yang lebih kuat dariku," jawab Lisa menyeringai. Ki Suryo memaksanya berbicara, namun Lisa hanya meronta seakan kesakitan. Ki Suryo yang tidak sabar terlihat berkumat kamit, lalu meniup wajah Lisa. Tidak lama Lisa pun pingsan, tidak sadarkan diri. Ki Suryo meminta air untuk diminumkan kepada Lisa. Sebelumnya telah ia celupkan sebuah batu berwarna merah ke dalam air tersebut. "Bagaimana keadaan istri saya, Mbah?" tanyaku khawatir. "Jin tadi sudah saya usir, Nak. Tapi saya tidak tahu apakah ucapannya tadi tentang banyaknya makhluk yang ada di dalam istrimu itu benar atau tidak," jawab Ki Suryo lalu berjalan menuju ruang tamu. Ibu segera menyiapkan jamuan untuk Ki Suryo, sementara aku memilih menemani Lisa. Aku tatap wajah istriku yang sangat kurus. Keadaannya berantakan dengan beberapa luka di tubuhnya. "Dek, tolong bangun demi Mas, demi anak kita," ujarku berbisik di telinganya. Tidak terasa air mataku luruh. "Mas," aku mendengar suara Lisa memanggilku. Melihatnya membuka mata, tangisanku semakin menjadi. "Adik, kamu sudah sadar? Ini aku, Dek," ucapku memeluknya. Lisa mengangguk, berusaha menghapus air mata yang jatuh di pipiku. "Mas kenapa nangis?" tanyanya. Aku menggeleng. "Kamu dari kemarin pingsan, Dek. Baru aja kamu sadar. Buat Mas khawatir," ucapku mengusap rambutnya yang kusut tidak terawat. Lisa nampak bingung mendengar ceritaku. "Perasaanku kemarin aku ketiduran, Mas. Terus kayak mimpi berjalan di hamparan padang pasir yang sangat luas. Tidak ada apa-apa selain hanya hamparan padang pasir," ucapnya bercerita sembari terlihat mengingat-ingat kembali sesuatu. Kusodorkan segelas air minum padanya. Tidak tertarik mendengarkan ceritanya, lebih mengkhawatirkan keadaannya sekarang. "Mas, aku lapar," ucap Lisa. Segera aku beranjak ke dapur. Melihat ibu dan Ki Suryo yang sedang berbincang di ruang tengah, kembali ke kamar membawa sepiring nasi lengkap dengan lauknya. Duduk di dekat Lisa dan memintanya duduk. "Mas, suapin ya," ujarku. Lisa mengangguk tersenyum, sangat lahap, sembari menyuapinya. Tidak berhentinya aku bercerita tentang awal pertemuan kami. Membuatnya sesekali tertawa mendengar hal konyol yang aku ceritakan. Bahagia sekali rasanya melihat istriku yang kembali ceria seperti ini. Tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Setelah makan, aku masih di sana. Lisa memintaku menemaninya tidur. Kupeluk istriku yang sangat aku cintai ini, mengelus rambutnya,
Aku sempat memintanya mandi, namun kata ibu tidak baik mandi saat malam hari. Hanya membersihkan badannya menggunakan sehelai kain dan air hangat. Setelah melihat Lisa yang mulai ngiler, dapat aku pastikan dia sudah tertidur. Aku pun beranjak ke ruang tengah untuk menemui Ki Suryo. Terlihat beliau sedang menikmati segelas kopi hitam dan asap rokok yang mengepul. Aku menghampiri Ki Suryo lalu duduk di depannya, membakar sebatang rokok, menghisapnya guna menenangkan pikiranku. "Mbah, sebenarnya apa yang terjadi dengan istri saya, Mbah?" Tanyaku memulai percakapan. Ki Suryo sejenak menghisap dalam-dalam rokoknya, menghembuskannya secara perlahan, lalu menatapku iba. "Kamu yang sabar, nak. Ada seseorang yang ingin mencelakaimu dan keluargamu," ujarnya serius, membuatku menautkan alis. Siapa? Apa ada orang yang punya dendam padaku? Atau aku pernah menyakiti seseorang? Sejenak terdiam, mencoba mengingat-ingat kembali. Siapa tahu aku memang pernah menyakiti seseorang tanpa aku sadari. Aku teringat dengan seseorang, Mirna. Ya, aku pernah membuatnya menangis karena aku. Saat dia menyatakan perasaannya padaku, namun aku tidak membalasnya. Ya, tidak salah lagi. Ini pasti ulah Mirna. Perasaanku menggebu. Bisa-bisanya dia berpikiran untuk melakukan ini padaku. Padahal setauku, dia wanita yang sangat baik. Namun apa hanya karena perasaannya tidak terbalas, dia tega membuat aku dan keluargaku sampai seperti ini. "Siapa, Mbah?" Tanyaku mencoba menguatkan dugaanku. Ki Suryo menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Saya tidak bisa memberitahumu, nak, karena memang saya tidak tahu orang yang mengirim makhluk-makhluk yang mengganggumu dan istrimu. Namun aku tahu hal itu dari beberapa sosok yang mencoba berkomunikasi," ujarnya tenang. Aku mengembuskan nafas berat karena tidak dapat memastikan pelakunya. Sepandai apapun seseorang menyembunyikan bangkai, pasti akan ada bau yang membuat orang mengetahuinya. Kamu yang tabah, nak, pasti akan ada jalan, ujar Ki Suryo mengelus pundaku. Aku mencoba tersenyum dan sejenak melupakan dugaan yang berkecamuk di pikiranku. Aku dan Ki Suryo masih duduk di ruang tengah saat tiba-tiba kami kaget saat mendengar suara jeritan dari kamar Lisa. Buru-buru aku berlari menuju kamar, melihat Lisa yang bertingkah aneh, terduduk di atas ranjang sembari mencakar-cakar kasur. Dia mendongakkan wajahnya, menatapku tajam, sembari menyeringai aneh. Aku menghampirinya, namun ditahan oleh Ki Suryo yang mengikutiku. "Jangan dekati dia bukan istrimu, nak," ujar Ki Suryo padaku. Beliau kemudian menghampiri Lisa. Lisa yang melihat Ki Suryo berjalan ke arahnya, tambah menggeram marah. Matanya melotot. Ki Suryo mengeluarkan kembali keris kecil dari sakunya, mencoba mendekati Lisa, sembari tidak berhenti berkomat-kamit. Kurasakan hawa di dalam kamar tiba-tiba menjadi panas. Ki Suryo menyuruhku untuk tetap tenang dan waspada menjaga Lisa agar tidak keluar dari kamar. Dengan mulut yang bergetar karena takut, aku coba mengiyakan perintah dari Ki Suryo, membaca setiap ayat suci yang terlintas di pikiranku. Terlihat Lisa tidak gentar didekati oleh Ki Suryo. Justru ia tertawa, seakan menertawakan Ki Suryo. Sebuah gerakan tangan dari tangan Lisa membuat Ki Suryo terpental mundur, menghantam tembok di belakangnya. Aku panik, mencoba mendekati Ki Suryo yang meringis kesakitan. "Ambil garam, nak, cepat," perintah Ki Suryo padaku. Aku berlari ke dapur, kembali membawa semangkok garam di tanganku, memberikannya pada Ki Suryo. Ki Suryo kembali berdiri, membacakan sesuatu ke garam tersebut, menaburkannya di sekitar kasur yang ditempati oleh Lisa. Lisa tertawa berhasil membuat Ki Suryo terpental mundur. Aku coba memanggil namanya, namun justru tatapan marah dan umpatan yang aku dapati. Ibu hanya bisa menangis melihat anaknya yang dirasuki entah oleh makhluk apa. Sejenak Ki Suryo mengambil nafas, lalu mengeluarkan sebuah tusuk konde berwarna emas dari sakunya yang lain. Awalnya Lisa masih tertawa, namun ketika melihat Ki Suryo semakin mendekatinya, ia mulai terlihat panik. Mundur meringkuk di atas kasur. Ia hendak kabur, namun tidak berhasil ketika ia hendak melewati garam itu. Ia berteriak seperti kesakitan. Ki Suryo memberiku isyarat untuk memegang Lisa. Dia mencoba berontak, namun dengan sekuat tenaga aku memeluk tubuhnya yang sangat kurus. Dalam hati tidak henti-hentinya aku berdoa, meminta pertolongan kepada Allah agar istriku segera membaik. Ki Suryo kemudian menempelkan tusuk konde di tangannya ke belakang pundak Lisa. Lisa semakin berontak.
Kekuatannya seakan sangat besar, mampu membuatku yang menahannya kewalahan. Makin lama Ki Suryo membaca sesuatu di mulutnya, Lisa perlahan melemah hingga tidak sadarkan diri. Tidak lama kembali Lisa membuka mata, kali ini dengan matanya yang memerah, menyeringai pada Ki Suryo yang ada di hadapannya. "Kamu jangan ikut campur, bocah," ucap Lisa dengan suara yang sangat berat dan parau. Ki Suryo mundur beberapa langkah. Lisa yang dari tadi aku tahan mendorong badanku ke belakang hingga terbentur di tembok dekat kasur. Tanganku terlepas. Lisa yang mendapat kesempatan melompati Ki Suryo, mencekik dan mengangkat badannya. "Kau jangan ikut campur masalahku, bocah. Kau pikir aku takut dengan peliharaan yang ikut denganmu? Dia bisa aku jadikan budakku," ujar Lisa dengan tawanya yang menggelegar di seisi kamar. Aku yang melihat itu mencoba menolong Ki Suryo, namun badanku seakan kaku, bukan karena kasihan atau tidak tega dengan Lisa, namun badanku benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan. Ki Suryo terlihat semakin melemah, namun mulutnya tidak berhenti bergerak, seperti membaca sesuatu. Di satu kesempatan ibu dan aku berusaha membaca ayat suci. Apapun yang terlintas di pikiranku, segera aku lontarkan dengan suara lantang. Sosok yang merasuki Lisa menoleh padaku, seakan terganggu dengan apa yang aku baca. Dia menjatuhkan Ki Suryo, beralih melangkah ke arahku dengan tatapan tajam dan marah. Aku sejenak gentar, namun aku lanjutkan bacaanku. Baru saja Lisa ingin menggapaiku, beberapa tetangga datang masuk ke kamar, seakan bingung melihat apa yang terjadi. Ibu menjelaskan pada warga dan tetangga yang datang. Sigap mereka semua memegangi Lisa yang ingin mencekikku. Beberapa warga membantu Ki Suryo, membawanya ke ruang tengah. Ibu menghampiriku, menyuruhku keluar dari kamar. Namun aku tidak mau beranjak. Tidak bisa meninggalkan Lisa dengan keadaan yang seperti ini. "Jangan sakiti istri saya, Pak," ucapku pada Pak tetangga yang memegang tangan Lisa, hendak mengikatnya ke ranjang dengan seutas tali. "Ini bukan Mbak Lisa, Mas Fahri. Dia dirasuki," ujar tetangga itu berusaha membuatku sadar. Aku tahu akan hal itu, namun tetap aku tidak tega melihat keadaan Lisa yang diperlakukan seperti itu. "Mas, sakit. Tolong aku, Mas." Lisa terlihat memohon padaku. Aku hendak menghampirinya, namun beberapa warga menahanku, membawaku ke ruang tengah dan meninggalkan Lisa yang terikat di dalam kamar. Masih aku dengar suaranya yang meminta tolong. Tiba-tiba semuanya gelap. Aku tidak sadarkan diri. Saat tidak sadarkan diri, aku bermimpi, entah mimpi atau apa. Aku lihat Lisa berjalan di hamparan padang pasir yang sangat luas, bahkan mungkin tidak memiliki ujung. Anehnya, keadaan di situ tidak seperti siang atau malam, lebih seperti temaram. Aku berjalan menghampiri Lisa sembari memanggil namanya, berharap dia menoleh dan melihatku. Namun semakin aku berjalan, semakin Lisa seperti jauh dan jauh. Sempat menoleh padaku, namun dia lanjut berjalan, seakan tidak melihatku yang berlari ke arahnya. Langkahku mengejar Lisa terhenti saat tiba-tiba beberapa sosok berdiri menghadangku. Sosok hitam tinggi berbulu lebat, dengan mata merah dan taringnya menatap tajam padaku. Seekor harimau berwarna hitam dengan rauman yang membuatku terintimidasi. Sosok wanita cantik berbadan ular tersenyum padaku dengan lidahnya yang tidak berhenti menjulur, serta sebuah bola api yang memiliki mata dan mulut terbang di atas kepalaku. Aku yang melihat semua sosok itu terjatuh lemas, saking tidak percaya dan takut melihatnya. Aku hanya bisa menangis. Aku coba bangkit, namun tidak bisa. Lututku terasa mati rasa saat ingin aku gerakan. Mulutku seperti terkunci, lidahku keluh, hanya bisa menahan tubuhku yang gemetar. Lisa yang berjalan semakin menjauh hingga hilang dari pandanganku. Saat sosok hitam itu hendak mencengkeramku, aku tiba-tiba terbangun dengan keringat yang bercucuran. Nafasku tidak beraturan dikarenakan rasa takut yang masih terasa. Kuedarkan pandangan melihat sekeliling. Aku ternyata berada di ruang tengah, tertidur di kursi panjang. Ibu terlihat datang dari dapur membawa segelas air minum di tangannya. "Kamu minum dulu, Nak," ujar ibu menyodorkan air yang ia bawa. Aku minum air tersebut hingga habis. "Lisa mana, Bu?" tanyaku mengkhawatirkan keadaan istriku. "Di dalam kamar, Nak," jawab ibu lalu beranjak kembali ke dapur. Aku berdiri dengan lutut yang masih terasa gemetar. Terlihat Lisa sedang terduduk menunduk.
dengan kedua tangan dan kaki yang terikat. Keadaannya makin miris. Dadaku terasa sesak melihat itu. Kuhampiri dia, duduk di pinggir ranjang, menggenggam jarinya yang lemah dan kurus. Aku lihat perutnya yang semakin besar. Air mataku jatuh. Kamu sadar, Dek, jangan begini. Kamu harus kuat, Dek. Ingat, ada calon anak kita. Kamu harus kuat. Bisikku lirih sembari terisak tanpa suara. Lisa yang dari tadi menunduk, mendongakkan kepalanya menatapku. Tatapan tajam serta matanya yang merah membuatku melepaskan genggaman tanganku. Dia menyeringai kemudian tertawa puas. Aku akan mengambil nyawa anak dan istrimu, ujar Lisa dengan suara parau. Aku mundur. Ibu datang lalu menyuruhku keluar kamar meninggalkan Lisa sendiri. Bu, Lisa kenapa, Bu? Ujarku menangis di ruang tengah. Ibu mengelus pundakku, menyuruhku tabah dan kuat. Aku tahu dia pasti merasakan kesedihan yang lebih dariku. Hanya saja dia tidak mau membuatku semakin bersedih. Di tengah tangisan, aku baru saja teringat dengan Ki Suryo. Bu, Ki Suryo mana? Tanyaku pada ibu. Ki Suryo baru saja pulang, Nak. Sesaat setelah kamu pingsan, Ki Suryo muntah darah. Ibu menyuruhnya pulang saja karena keadaan yang seperti itu, jawab ibu. Aku belum sempat berterima kasih padanya. Padahal Ki Suryo berusaha membantuku menyembuhkan Lisa. Aku menarik nafas panjang lalu berdiri ke dapur mengambil makanan untuk Lisa. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kembali ke kamar melawan rasa takut karena kejadian tadi. Berharap Lisa tidak bersikap seperti itu lagi. Baru saja aku memasuki kamar, Lisa langsung sumringah melihatku. Dengan ragu aku menghampirinya, berharap ini yang berada di hadapanku benar-benar Lisa. Mas, kamu dari mana? Tanyanya padaku saat aku sudah duduk di dekatnya. Aku tersenyum bahagia melihatnya yang sudah sadar kembali. Mas, kenapa aku terikat begini? Tanya Lisa heran melihat keadaanku. Kamu yang sabar ya, Dek. Ini demi kebaikan kamu dan anak kita. Jawabku menggantung tanpa memberitahukan hal yang sebenarnya. Lisa terlihat mengalah, tidak melanjutkan pertanyaannya padaku. Sekarang kamu makan dulu ya, Dek. Mas udah siapin makanan enak untuk kamu. Ujarku menunjukkan sepiring makanan yang kubawa. Dia mengangguk tersenyum. Di dalam piring sudah sengaja aku siapkan segenggam garam untuk memastikan ini benar-benar Lisa atau bukan. Sesuap demi sesuap nasi Lisa habiskan. Hingga ketika garam itu aku suapkan ke mulutnya, Lisa berhenti mengunyah. Mas, ini kok asin banget? Tanyanya dengan wajah yang menurutku lucu. Aku tertawa melihat itu. Lisa tidak memuntahkannya. Terlanjur menelannya, lalu kembali melanjutkan kembali hingga makanan di piring habis. Setelah memastikan ini benar-benar Lisa, Ki Suryo bilang bangsa jin tidak bisa sepanjang waktu merasuki tubuh manusia. Karena merasuki manusia membutuhkan tenaga yang besar. Sehingga apabila jin itu tetap memaksakan tinggal di dalam tubuh manusia itu, ia akan melemah dengan sendirinya. Entah itu salah atau benar, memang seringkali Lisa tiba-tiba sadarkan diri dan menganggap kejadian yang menimpa dirinya hanyalah mimpi semata. Dan dari apa yang aku tahu, bangsa jin takut akan garam. Makanya aku sengaja menyuapinya dengan garam tadi, ingin memastikan ini benar-benar Lisa atau sosok yang berpura-pura menjadi Lisa. Aku mengecup keningnya. Kamu yang kuat ya, Dek, demi anak kita, ujarku padanya sembari mengelus rambutnya. Lisa mengangguk tersenyum, lalu kembali merebahkan badannya. Setelah Lisa agak tenang, aku keluar kamar menyuruh ibu untuk membantu membersihkan badan Lisa karena aku ingin ke kantor untuk mengecek pekerjaanku. Ya, usaha yang aku bangun kini sudah mulai berdiri, berharap dapat berkembang ke depannya. Hingga tidak bisa terus sepanjang waktu menemani Lisa karena ada pekerjaan yang harus aku kerjakan. Baru mengambil satu orang karyawan untuk membantuku mengurus pekerjaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.